Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya membahas sejumlah isu. Momen Presiden Prabowo berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan antara Presiden Prabowo dan Donald Trump. Sebelumnya, Prabowo dan Donald Trump juga pernah berbincang melalui sambungan telepon. Pemirsa, hari ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan kembali menyidak perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Kali ini sudah dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan, PT Wom Finance yang berada di Jakarta Utara. Sidak dilakukan atas laporan dari mantan pegawainya yang melaporkan soal penahanan ijazah. Kedatangan Wamenaker diterima oleh perwakilan perusahaan. Para pegawai yang membuat laporan pun ikut hadir dalam sidak kali ini. Pihak perusahaan berjanji akan mengembalikan ijazah pada hari Selasa dan Kamis minggu depan. Berarti bisa ya? Bisa. Aduh, luar biasa. Ini harus diapresiasi. Nah, sekarang karena ini sudah buruk, ini sudah komit untuk memulangkan, atas tidak ada penalti. Ini nyaman nggak? Kalau ibu merasa punya backing dari publik ini yang besar, sementara di lokasi sidak kedua, Wamenaker sempat adu mulut dengan pihak perusahaan. Perwakilan perusahaan bernama PT Virtus Facility Service ini sempat melarang Wamenaker naik ke kantor perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing ini dilaporkan pegawainya karena menahan ijazah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bocah perempuan yang ditelantarkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta dirawat intensif di rumah sakit oleh 6 dokter spesialis. Sementara polisi masih memburu ayah korban yang meninggalkan korban dengan kondisi lemah dan terluka di emperan toko. Ya, pindah dulu. Pindah dulu ya. Sayang. Silakan baca. MW, anak perempuan berusia 7 tahun yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Tubuhnya kurus kering. Ia mengalami gizi buruk, anemia, patah tulang di bahu kanan, dan luka bakar di wajah. Selain luka fisik, ia juga trauma berat atas deretan kekerasan yang dialaminya. Pihak rumah sakit menerjunkan sejumlah dokter spesialis untuk mengobati korban. Pertama, sekarang dengan perawatan intensif dipicu, perawatan untuk perbaikan kondisi umum. Sesegera mungkin jika memenuhi syarat minimal untuk operasi, langsung akan kita laksanakan operasi untuk penyambungan tulang di humerus kanan. Jadi kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri atas arahan pimpinan telah menyiapkan hampir 6 dokter secara berkolaborasi. MW ditemukan warga dalam kondisi lemah dan terluka di beberapa bagian tubuh di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan di pasar, bocah malang ini dibawa ayahnya dengan kereta dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Ia ditelantarkan usai ayahnya sempat tidur bersama di emperan ruko. Sementara itu, kini polisi masih memburu orang tua korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah video viral memperlihatkan seorang guru SMP di Demak menendang salah satu murid di dalam kelas. Aksi arogan guru tersebut dilakukan karena terganggu dengan suara siulan adalah salah satu murid. Aksi tak terpuji oknum guru di sebuah sekolah menengah pertama negeri Kecamatan Karangwen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 26 detik ini terlihat oknum guru naik ke atas meja dan menendang salah satu murid.
Peristiwa terjadi karena guru ini mendengar suara siulan pada saat ujian berlangsung. Meski sejumlah siswa sudah menyampaikan bahwa suara siulan tersebut adalah suara juru parkir yang ada di belakang kelas, namun pelaku tidak percaya. Lewat angin-angin itu kan bisa dilihat Pak Jumadi serta-merta langsung sepatunya dilepas, naik meja, kita langsung ini loh lewat itu. Spontanitas ya, spontanitas. Tapi gajunya itu tidak keras. Jadi namanya di video dengan kenyataannya kan beda terus. Orang tua murid yang mengalami kekerasan kemudian melapor ke polisi. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Demak langsung mengunjungi lokasi kejadian. Usai memeriksa sejumlah saksi, ditemukan adanya murid lain yang ditendang, namun tidak terekam video. Yang viral itu adalah kekerasan yang kedua. Dan yang pertama itu adalah sempat direkam dan sudah terhapus, tetapi yang kedua ini direkam. Kemudian yang rekam ini saat jam istirahat, korban ini meminta karena akan mengirim kepada orang tuanya. Dari situlah kemudian beredar video seperti itu. Setelah melalui proses mediasi, oknum guru menyesali perbuatannya dan kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan berakhir damai. Dari Demak, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sering cekcok, seorang istri di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan suaminya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah menjadi tempat tragedi berdarah. Warga dihebohkan dengan penemuan Yapsi Yulian, 55 tahun, seorang ibu rumah tangga yang bersimbah darah di kediamannya di Jalan Wahidin Lama, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara. Korban dianiaya suaminya sendiri, AG, 58 tahun, dengan senjata tajam. Warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tidak tertolong. Saat kejadian, warga mendengar adanya keributan dan cerita minta tolong dari korban yang saat itu tengah berada di dalam rumah dengan kondisi pintu rumah tertutup. Warga yang mendengar jeritan korban ini pun lantas langsung mendobrak pintu rumah korban dan menemukan korban sudah terbaring di lantai ruang tamu dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusukan senjata tajam. Terjadi pembunuhan lah ya kan, suami istri, tepatnya itu jam 10 lewat lah. Untuk masalah apa masalahnya ya mungkin sementara ini kita taunya hanya masalah rumah tangga lah. Kalau korban sih memang tusukan di perut ya. Sementara sang suami pelaku pembunuhan sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan ke Mapolsek Medan Area guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, dilanda cemburu buta. Seorang suami tega menghabisi nyawa sang istri yang tengah tertidur. Usai membunuh akibat amarah yang dipicu rasa curiga, pelaku lalu mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Warga Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan tewasnya Lucy Febrian, 24 tahun, seorang ibu rumah tangga. Korban tewas setelah alami luka tikam di sekujur tubuh saat tengah tertidur di kamarnya bersama dengan kedua anaknya. Pelaku ternyata suaminya sendiri. Diduga si pelaku dipicu cemburu buta. Saat ditemui warga, kondisi suami korban turut terluka. Diduga usai membunuh, pelaku juga mencoba mengakhiri hidupnya. Polisi yang datang langsung olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti dan motif pelaku menghabisi nyawa sang istri. Terus saya langsung telepon BRT. Terus BRT kesini datang, pas masuk udah kejadian darah, tergeletak lah gitu si suami istrinya gitu. Suami istri? Iya, suami istri. Diduga sih suaminya bunuh istrinya dulu, soalnya istrinya udah nggak ada.
Kini jenazah korban masih berada di ruang forensik RSUD. Sementara suami korban yang merupakan pelaku pembunuhan istrinya dalam kondisi kritis dan kini menjalani perawatan intensif di UGD RSUD Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.